Baik, kita langsung saja. Kita punya waktu kurang lebih 1 jam ke depan. 9:30 nanti akan dibimbing teman-teman, ya, atau 10 kurang seperempat, untuk bisa membaca Al-Fatihah dengan benar sebagai bagian pembuka dari surah Al-Quran yang diwajibkan setiap muslim untuk mengetahui, memahami, dan menguasai bacaan serta maknanya. Karena itulah kemudian Allah mintakan kita bacakan terus Al-Fatihah 17 kali dalam sehari, khususnya dalam salat-salat kita. Baik, secara cepat Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, para ahli Quran, di dalam Al-Quran dan hadis, ahli Quran setidaknya dibagi kemudian menjadi 3 kategori. Jadi kalau kita ingin masuk menjadi ahli Al-Quran, maka dibagi oleh Al-Quran ke dalam 3 kategori. Kategori pertama, ada yang disebut dengan qari namanya. Dari kata qiraah. Apa namanya? Qari, ya, dari kata qiraah. Adalah orang yang tergerak mencintai Al-Quran dan menjadikan aktivitas hariannya untuk bisa berinteraksi dengan membaca Al-Quran. Di qari dari kata qiraah, orang yang senang baca. Mengkaji belum. Menghafal belum sepenuhnya. Tapi dia senang baca. Dia punya wirid baca Al-Quran. Bahkan diisyaratkan, dimotivasi oleh hadis-hadis Nabi SAW, golongan yang pertama ini. Jika ada orang yang berusaha, kata Nabi, ingin baca Al-Quran, baca Al-Quran, baca Al-Quran. Kalau dia belum lancar, pemula, ingin memulai membaca Al-Quran, ingin tahu bacaan Quran, maka disampaikan oleh Nabi SAW, dinukil keterangan ini oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, ya, Sunan At-Tirmidzi, nomor hadis 2020. Nabi SAW menyampaikan, "Walladzi yatata'ta wa huwa syaqqun 'alaihi falahu ajran." Siapa yang ingin mulai membaca Al-Quran dan dia saat memulai belum terbiasa, ada yang terbata-bata, ada yang berat mengucapkan hurufnya. Ya, orang mengatakan alif lam mim. Dia mengeja alif kesulitan, alif lam mim. Sulit mengucapkan hurufnya. Kadang ada yang tertukar za dengan za, za dengan za, ada yang za dengan ja. Ada yang baca idza ja jadi izaza. Ada yang ijaja. Ada yang idza zulzilatil ardu zilzalaha, ada yang idza zulzila iza zulzila, ada yang ijajul jila. Di awal-awal masa penyesuaian dia dengan Al-Quran, kata Nabi, diberikan pahala 2 kali lipat orang yang lancar. Jadi kalau anda sudah terbiasa baca, 1 hurufnya kata Nabi 10. Ya, At-Tirmidzi nomor hadis 2010. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang sudah mulai mau baca Quran, setiap hurufnya 10 pahala. Maaf, saya sering katakan 10 ini ngitungnya bukan begini. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Terlalu kecil. Cara menghitungnya, di hadis Muslim, cara menghitungnya. Diberikan isyarat oleh Nabi, Anda masuk masjid saja. Baru masuk. Dengan niat ibadah. Salatnya belum dimulai. Baca Qurannya belum dimulai. Ta'limnya belum dimulai, baru masuk, baru nyampe dalam masjid atau sekitaran wilayah masjid. Itu kata Nabi sudah mendapatkan 25 kebaikan. Jarak 1 ke 2 menghitungnya 500 tahun. 2 ke 3 menghitungnya 500 tahun. 3 ke 4 500 tahun. Jadi Anda bayangkan kalau kita baca Al-Quran, 1 hurufnya 10. Cara menghitungnya bukan 1, 2, 3, 4, 5, banyak pahalanya. Jadi kalau kita baca alif lam mim, kata Nabi, walam aqul alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun, walikulli harfin asyru hasanat. Alifnya 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, dan setiap hurufnya 10 kebaikan. Jadi kalau kita baca alif lam mim, dapat berapa? 30. Dan kalau kita terbiasa membaca, baca sampai dengan lancar, maka motivasi yang pertama dari Nabi disebutkan, ada 2 kemuliaan yang akan diberikan bagi orang yang senang membaca Quran. 1, ma'asyafaratil kiramil bararah, akan didampingi dalam hidupnya oleh malaikat yang menyertai ia kemanapun beraktivitas. Malaikat yang disebut oleh Nabi syafaratil kiramil bararah, yang menjaga dia supaya terjaga dalam kemuliaan. Jadi kalau orang sudah dekat dengan Quran, kata Nabi pasti akan mulia.
Kan jadi orang baik, Pak. Bu, Anda bayangkan, saya sering katakan begini. Di zaman jahiliyah, ketika Nabi dihadapkan pada orang-orang buruk perilakunya, pembunuh ada di situ, pemabuk ada di situ, pezina ada di situ, penipu ada di situ, begal ada di situ, berkumpul semuanya. Tapi Allah tidak memberikan tongkatnya Nabi Musa kepada Nabi Muhammad SAW untuk merubah jahiliyah. Allah tidak memberikan mukjizat Nabi Isa alaihissalam untuk merubah karakteristik jahiliyah. Tapi yang diturunkan Al-Quran. Al-Quran. Umar yang sangat keras, yang sebelumnya senang berbuat hal yang salah, hanya dengan 2 huruf, Thaha, tiba-tiba menembus kepada jiwanya. Diteruskan ayatnya, Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, sampai ke relung tubuhnya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hanya dengan kalimat Thaha, jahiliyah berubah menjadi khairu ummah. Jundub bin Junadah, Bilal, Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, sahabat-sahabat mulia. 12.000 orang kemudian ketika Nabi SAW mendapatkan sahabat-sahabat itu. Jadi semua jadi baik. Dan turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kata Allah, kalau kalian sudah dekat dengan Quran, rajin mengamalkan isi Quran, rajin baca Al-Quran, maka akan merubah kalian menjadi manusia terbaik yang pernah dilahirkan untuk manusia. Jadi maaf. Kalau ada orang rajin baca Quran, dekat dengan Al-Quran, tapi belum bisa membuat dia jadi baik, berarti ada yang salah dengan cara bacanya. Karena itu bagian pertama, ayo bikin kurikulum. Ya, kalau ada yang belum mendekat dengan Quran, kata Nabi, kalau ingin jadi orang baik, ayo buka Quran. Pelajari Quran. Baca, bikin kurikulum dalam sehari. 1 hari 1 juz, 30 hari 30 juz. Kalau belum bisa 1 juz, kata Nabi, pilih surat-surat berikut. Yang ingin rizkinya dimudahkan, Al-Waqi'ah. Yang ingin jasadnya dijaga di alam kubur, Al-Mulk. Yang ingin dilindungi di hari kiamat dengan 2 awan. Saat panas luar biasa menerjang, kemanapun Anda berjalan, ada 2 awan yang menaungi. Ka'annahuma ghamamatan, Al-Baqarah dan Ali Imran. Jadi ini bagian pertama. Buka kitabnya Al-Imam An-Nawawi. Judul kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kalau Anda punya terbitan Darun Nafais yang berwarna kuning, buka halaman 52, paling kanan di pertengahan. Imam An-Nawawi memasukkan kemuliaan orang yang seringkali punya wirid baca Quran setiap harinya pada kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Saking dekatnya di situ beliau kisahkan, ada 1 orang salaf di masa lalu yang punya wirid baca surah Al-Baqarah sebelum tidur. Di setiap mau tidur, Al-Baqarah. Setiap mau tidur, Al-Baqarah. Saking dekatnya dengan surah ini, 1 kali lelah tertidur, belum sempat baca suratnya. Kemudian ketika tertidur itu dia bermimpi, bangun dia, kaget. Tiba-tiba tangannya mengenai kawannya yang sedang tertidur juga. Kawannya ikut kaget kemudian bangun. Dia berkata, "Ma bika ya rajul? Kamu kenapa?" Kata orang ini, "Laqad ra'aitu fil manam natuhatnil baqarah." Barusan saya mimpi, saya diseruduk Al-Baqarah. Sapi betina. Saking dekatnya dengan Al-Baqarah karena sering baca dibangunin. Kamu belum baca saya. Ini kategori yang pertama. Kalau Anda sudah menjadi bagian orang yang senang baca Quran, maka kemuliaan pertama, Anda akan diiringi oleh malaikat yang menjaga Anda dalam kebaikan. Di ahli Quran itu kalau rajin baca aja, dijaga oleh Allah. Jangan berkata yang kotor karena lisanmu terbiasa baca Quran. Jangan mendengar yang kotor karena telingamu terbiasa mendengar Al-Quran. Jangan melangkah kepada maksiat karena kakimu mulai dibimbing oleh kalimat-kalimat Al-Quran. 1. Ahli Quran. Nah, kalau sudah bisa lancar yang pertama, fokus. Maka naik tingkatlah pada yang kedua. Naik. Jangan bertahan di situ. Walaupun tidak salah kalau Anda pun terus ingin menjaga bacaan. Silahkan terus baca, jangan berhenti. Tapi naikkan levelnya pada yang kedua. Disebut tilawah Al-Quran. 1, qiraah. 2 apa? Tilawah. Tilawah punya 3 arti, cepat. 1, baca. 2, memahami apa yang dibaca. 3, mengamalkan apa yang telah dipahami itu.
Secara singkat, baca, pahami, amalkan. Jadi kalau lancar sudah baca, sudah kita lancar makharijul hurufnya, sifat hurufnya, gharib muskilahnya, lancar bacanya, menitnya sudah mulai menipis. Tadinya baca Quran 60 menit, 1 juz, sekarang sudah mulai 40 menit, sudah mulai 30 menit, ada yang 20 menit, maka naik tingkat kemudian kepada tilawah kata Al-Quran. Saya tanya sebentar, fokus baik-baik. Wahyu pertama turun bunyinya apa? Iqra, dari kata qiraah. Kenapa bunyinya Iqra? Karena Iqra itu sekedar baca, tidak menuntut paham. Kenapa turun Iqra ya Muhammad? Baca, Iqra, baca. Kenapa menggunakan kata Iqra? Karena Nabi Muhammad itu jangankan paham, baca aja belum bisa. Makanya turun dengan kalimat Iqra, supaya dibimbing oleh malaikat bisa mengikuti bacaan. Tapi setelah lancar bacaannya, lancar, saking lancarnya ingin cepat menghafalkan apa yang turun. Turun Quran surah ke-75 ayat 16 sampai dengan 18. La tuharnik bihi lisanaka lita'jala bi. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Kata Allah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan cepat-cepat engkau gerakkan lidahmu sekedar untuk bisa cepat mengikuti bacaan supaya cepat menghafalkannya. Kamu ikutin saja malaikat yang bacakan, kamu ikuti karena sekarang kamu sudah lancar bacaannya. Biarkan kami yang tanamkan bacaan itu dalam jiwamu. Awalnya susah. Iqra ma'ana biqari. Baca, saya nggak bisa baca. Iqra ma'ana biqari. Saya nggak bisa baca. Ketika berusaha, lancar baca. Kata Allah jangan cepat-cepat. Ini menunjukkan, kalaupun sudah lancar baca, hati-hati. Jaga bacaan, jaga makhraj, jaga sifat huruf. Jangan sampai ingin cepat menghatamkan, tapi hilang makna yang dibacakan. Tapi setelah lancar bacaan lancar, Al-Fatihah sudah lancar, ayat-ayat surat-surat yang pertama kali turun sudah lancar, yang juz amma sudah lancar, maka apa yang diturunkan oleh Allah setelahnya? Buka Quran surah ke-29 ayat ke-45. Dari kata Iqra, qiraah, berubah kalimatnya menjadi kata yang kedua. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Fokus baik-baik, saya pelankan suara saya. Utslu. Teman-teman silahkan cek di mushaf. Pasti diterjemahkan dengan bacalah. Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Utslu, bacalah. Tadi wahyu pertama yang turun apa bunyinya? Iqra. Coba cek lagi terjemahannya. Quran surah 96 ayat 1. Pasti bunyinya sama, bacalah. Iqra, bacalah. Utslu, bacalah. Kalau dua-duanya sama artinya, kenapa kalimatnya beda? Yang pertama tadi Iqra dari kata qiraah. Cuma baca, tidak dituntut memahami. Tapi kalau sudah menggunakan kata utslu, berasal dari kata tilawah yang punya 3 arti. Utslu dari kata tilawah, 1 baca, 2 pahami, 3 amalkan apa yang telah dipahami itu. Perhatikan, setelah turun Iqra, lancar bacaan. Lancar. Yang lancar bacaan ini diperintahkan dibawa dalam sholat. Karena itu ayat ke-45 di surah 29 ini, itu ayat yang mengawali perintah sholat. Wa aqimis sholat, tunaikan sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang dikerjakan dengan benar bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi tahukah Anda bagaimana cara memulai sholat itu? Kata Allah sebelum Anda sholat, ya Muhammad, sebelum kamu sholat, utslu dari kata tilawah. Baca dulu bacaan-bacaan sholat itu. Pelajari dulu. Pahami dulu bacaan-bacaannya. Saya tanya pada Bapak Ibu sekalian, kalau kita dalam sholat baca Al-Quran tidak? Ulang, baca Al-Quran tidak? Saya kurang dengar dengan keras. Baca Al-Quran tidak? Tidak sah sholat seseorang kalau tidak membaca Al-Quran. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang yang sengaja tidak membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah Al-Quran bukan? Al-Quran bukan? Surat yang pertama dari 114 surah Al-Fatihah. Bukankah setelah baca Al-Fatihah, di 2 rakaat pertama dalam sholat kita baca surat lagi? Subuh 2 rakaat, setelah Al-Fatihah pilih surat yang akan dibaca. Zuhur 4 rakaat, 2 rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca surat lagi.
Maghrib 3 rakaat, 2 rakaat pertama setelah Al-Fatihah, baca surat lagi. Sampai dengan Isya. Nah kata Allah, Muhammad, karena kamu sudah lancar baca, Muhammad SAW, karena engkau telah mengetahui cara baca dengan baik, mengikuti bacaan malaikat maksudnya, maka sekarang pahami bacaan-bacaan itu supaya engkau bawa dalam sholat. Kalau engkau paham apa yang dibaca, engkau akan merasakan kekhusyuan dalam sholatmu. Dikata Allah, kalau sholatnya mau khusyuk, jangan sekedar dikatakan. Baca tapi nggak paham yang dibaca. Ruku nggak ngerti yang dibaca. Sujud nggak paham yang diungkapkan. Baca surat nggak ngerti yang dibacakan. Kalau kita nggak paham, bagaimana bisa khusyuk dalam sholat kita? Itu yang menyebabkan lisannya bertakbir Allahu Akbar. Karena pikiran tidak paham, maka pikiran liar kemana-mana. Allahu Akbar, lisannya Allahu Akbar. Di kepalanya handphone Hu Akbar, WhatsApp Hu Akbar, Instagram Hu Akbar. Allahu Akbar, tang ting tung ting tang ting tung, dijawab dulu, halo. Salat dibatalkan hanya untuk menjawab handphone, berarti handphonenya Akbar. Kenapa? Karena tidak menikmati salatnya. Kenapa? Karena tidak memahami bacaannya. Maka naik tingkatlah kepada yang kedua. Perhatikan kata Abu Abdurrahman As-Sulami. Beliau salah seorang periwayat hadis yang banyak meriwayatkan tentang hadis-hadis kemuliaan ahli Quran. Anda cek di Al-Bukhari nomor hadis 4719 di antara hadis yang diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami. Imam Al-Bukhari menerima dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marthad. Alqamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hafal hadis ini? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Yang terbaik di antara kalian, kata Nabi, adalah orang yang mau belajar Quran lalu mengamalkan isinya. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami yang meriwayatkan hadis ini, perhatikan kalimatnya. Akhadtul Qur'ana an qaumin. Saya ini banyak belajar Al-Quran dari banyak kalangan sahabat. Tapi saya melihat mereka, Allahu Akbar keterangannya. Kebanyakan mereka ketika mempelajari Al-Quran, menghafalkan 5 ayat, lalu mengamalkannya. Paling banyak 10 ayat, memahami, lalu mengamalkannya. Jadi ternyata setelah pandai baca, mulai mengetahui isinya, maka tahapan yang kedua adalah mulai memahami kandungan bacaan itu dan mengamalkan dalam kehidupan kita. Maka kalau Bapak Ibu ingin naik tingkat kepada golongan kedua, caranya oleh Nabi diberikan cara. Saya mau berikan rahasia. Ini diantara kita saja ya. Cara ini diketahui betul oleh para ulama hadis, diambil oleh mereka, keterangan Nabi ini, dikumpulkan dalam kitab-kitab hadis mereka. Di antara yang mengumpulkan itu, saya beri contoh Al-Imam Al-Bukhari. Beliau orang hebat ini. Nama aslinya sama dengan nama Nabi kita, Muhammad. Bapaknya namanya Ismail. Kakeknya namanya Ibrahim. Kakek buyutnya Al-Mughirah. Eyang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khurasan, negara Uzbekistan sekarang. Dari kecil disiapkan oleh bapak ibunya untuk menjadi bagian ahli Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi ulama, alim. Secara singkat, setelah tumbuh dewasa, punya kemampuan luar biasa, lalu beliau mulai mengumpulkan hadis-hadis Nabi, dituliskan selama 16 tahun. Dimulai ditulis di Mekah, Masjid Al-Haram, disempurnakan di Masjid Nabawi. Yang dahsyat, ini diantara kepintaran Al-Imam Al-Bukhari. Setelah jadi semua tulisan itu, dibuatlah oleh beliau bab-bab khusus. Diberi nama dengan kitab, dibikin 97 pembahasan sesuai dengan kebutuhan kita. Dan setiap bab awalnya itu dibuka dengan ayat Quran, Pak. Bu. Misal, Kitab Bad'ul Wahyi, Kitabul Iman, Kitabul Ilmi, ada Kitabul Marid, ada Kitabul Imarah. Kitab tentang iman. Kenapa iman seseorang suka naik turun? Kalau sedang naik semangat ibadahnya. Jangankan salat fardu, salat sunnah pun dikejar-kejar. Kalau sedang turun lemah ibadahnya. Jangankan salat yang sunnah, salat fardu pun terlambat, tidak ada kegelisahan. Bagaimana caranya seseorang supaya imannya naik terus dan dijaga supaya nggak turun-turun? Maka oleh beliau dikumpulkan ayat-ayat Qurannya,
Diterangkan lewat hadis-hadis Nabi-Nya sejumlah 57 hadis. Diberi nama Kitabul Iman. Bab yang menerangkan tentang bagaimana cara menjaga iman, menaikkan dan menjaganya supaya tidak turun. Kitabul Ilmi. Bagi orang-orang yang sedang belajar. Dikeluarkan ayat Qur'annya, dikeluarkan hadis-hadisnya. Bagaimana supaya cepat hafal. Bagaimana supaya mudah paham. Tidak mudah lupa. Dikeluarkan ayatnya, dikeluarkan hadisnya. Jadi para ulama kita itu mengajari pelajaran dari Nabi, dirangkum oleh mereka, diajarkan pada kita. Kalau Anda ingin tilawah Al-Quran, maka caranya keluarkan ayat-ayatnya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Contoh, ini yang ringan-ringan nih Pak ya, Bu. Di rumah tangga dulu nih. Bapak berapa tahun jadi ayah? Ibu berapa tahun jadi ibu? Kenapa tidak tilawah Al-Quran mengeluarkan ayat-ayat Quran tentang menjadi ayah yang baik? Menjadi ibu yang baik. Tilawahin sebulan aja. Demi Allah saya katakan, ketika Anda keluarkan ayat-ayat itu, tenang kehidupan rumah tangga. Di situ ada bagaimana caranya berkomunikasi dengan baik. Membagi hak dan kewajiban suami istri, Quran surah 4 ayat 34. Kalau masalah nggak tuntas, bagaimana menyelesaikannya, Quran surah 4 ayat 35. Bagaimana cara mencari rezeki, Quran surah kedua ayat ke-168. Bagaimana kalau baru bergerak, rezekinya cepat didapatkan, Quran surah kedua ayat 172. Ada yang belum bergerak, rezekinya sudah datang, Quran surah ke-7 ayat 96. Dibagi. Ada semuanya. Anda yang di pemerintahan, kenapa nggak mengeluarkan ayat-ayat birokrasi? Ayat-ayat diplomasi. Hadisnya ada, disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari, Kitabul Imarah, bimbingan dari Nabi bagaimana menata pemerintahan yang baik. Anda yang pedagang, pebisnis, kenapa nggak mengeluarkan ayat-ayat bisnis dalam Al-Quran? Ini ayatnya. Ayat tentang berlaku adil, ayat tentang berdagang yang benar, ayat tentang kejujuran, ayat jangan curang, ayat menghindari riba, hadisnya jelas. Demi Allah saya katakan, sekarang yang meriset ayat-ayat ini orang-orang Yahudi dan mereka mempraktekannya. Dan semua orang yang mengamalkan ini sukses. Nggak ada yang kembali modal, semua kembali untung. Itulah tilawah. Ketika kita bisa mengupgrade menjadi tilawah, maka kemuliaannya melebihi yang pertama qiraah. Majtama'a qaumun, hadis Muslim, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi. Tidak pernah ada orang kumpul di satu rumah, di rumah-rumah Allah, yatsluna kitaballah, yang meniatkan tilawah kitabullah Al-Quran. Niatnya tilawah. Belajar apa makna surat Ad-Duha, apa makna surat Al-Insyirah, apa makna surat An-Nas. Tilawah niatnya. Wa yatadarasuna fima bainahum, kemudian diskusi. Dibahas pendapat ulama, dibahas kemudian hadis-hadis nabinya. Illa, kecuali akan diberikan 4 kemuliaan yang tidak diberikan kepada yang qiraah. Hanya tilawah saja. 1, ghasyiyat humur rahmah. Sepanjang orang itu tilawah Al-Quran, maka rahmat Allah akan diliputkan di atas kepala mereka sampai mereka selesai tilawahnya. Allahu Akbar. Pak, Bu, pernah nggak duduk misalnya kan? Ya kita ambil sedikit sama keluarga berdua. Suami istri dengan anak, bahas 1 ayat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Apa maknanya? Apa tafsirnya? Itu saat Anda sedang mengkaji itu, rahmat Allah diliputkan di atas kepala orang-orang itu sampai dia selesai tilawahnya. Walaupun cuma 1 ayat. Ini yang bicara Nabi. Wahafathumul malaikah. Dikelilingi malaikat. Di walaupun yang tilawah cuma Anda, suami dan istri, itu malaikatnya mungkin lebih daripada 2. 3, 4, 5. Cuman kan malaikat sifatnya goib, nggak ditampakkan. Kalau tampak, nggak jadi tilawahnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kepak kelihatan. Siapa ya Pak ya? Ya siapa ya? Siapa? Malaikat maut. Gak jadi. Malaikat hadir. Ghasyiyat humur rahmah. Nazalat alaihimus sakinah. Ditanamkan ketenangan. Orang sering tilawah itu kata Nabi hatinya tenang Pak. Bu. Lagi gelisah baca Al-Insyirah, Alam Nashrah Laka Sadrak. Dibaca kemudian tafsirnya, hatinya tenang. Rizki belum datang, dikaji lagi ayatnya, baca lagi, kaji, hati tenang. Malaikat datang, rahmat dinaungkan, hati tenang. Yang terakhir yang keempat, wa dzakarahumullahu fiman indah. Orang yang senang tilawah, saat dia tilawah disanjung-sanjung oleh Allah pada semua makhluk yang ada di sekitaran Allah di arasy-Nya. Sampai tilawahnya selesai. Jadi yang kedua, kalau sudah lancar qiraah kita, upgrade. Naikkan pada yang kedua, tilawah walaupun belum hafal 30 juz. Coba. Ahli Quran itu Pak, Bu. Kalau kita wafat sedang tilawah, statusnya ahli Al-Quran.
Gelombang pertama, belum sampai tilawah, pengen lancar bacaan dulu. Ikut tahsin, ikut tajwid, pengen bisa baca, belum menghafal. Wafat saat membaca, jadi ahli Al-Quran. Jadi ahli Al-Quran itu, awas jangan salah paham. Ahli Al-Quran tidak pernah disebutkan oleh Nabi spesifik yang hafal 30 juz saja, tidak. Tapi dia bisa jadi pembaca Al-Quran yang senang baca. Pecinta Al-Quran yang mendalami isi kandungan Al-Quran. Ketiga, ini puncak pembahasan kita dalam pengantar ta'lim kita hari ini. Ini puncak tertingginya. Ini puncak kemuliaannya. Dan pahalanya lebih dibandingkan dengan yang pertama tadi. Melebihi kemuliaan dengan yang kedua tadi. Jika Anda mampu menjadi yang ketiga ini, Bapak Ibu, pertama, orang ini akan dimuliakan selama hidup di dunia. Dan barokahnya, barokah orang ini bukan hanya untuk dirinya saja, tapi untuk lingkungan sekitarnya. Kalau Anda bisa baca Quran lancar, mungkin manfaat untuk Anda saja. Yang lain belum tentu. Kalau Anda bisa tilawah Al-Quran, manfaatnya terbatas. Belum tentu banyak orang. Tapi kalau Anda bisa menjadi yang ketiga ini, Allahu Akbar. Ibu bapak Anda akan disanjung. Keluarga Anda akan ikut terhormat. Kemuliaan akan diturunkan saat di dunia. Satu. Nanti saya beri contoh. Dua. Jasadnya dijanjikan oleh Nabi SAW akan dijaga di alam kubur, tidak akan pernah dimakan tanah. Sampai hari kiamat. Dijaga di alam kubur. Dua. Tiga. Dijanjikan oleh Allah langsung di dalam Al-Quran, pada saat nanti dihisab di hari kiamat, saking ringannya hisab, diperintahkan langsung oleh Allah, dipakaikan di badannya jubah sutra kemuliaan, dipakaikan di tangannya gelang-gelang emas kehormatan. Turun ayatnya. Kemudian sebelum dia masuk surga, dimintakan oleh Quran, ya Allah berikan perhiasan kepada dirinya untuk membedakan dia dengan orang-orang yang beramal selain amalan ini. Lalu yang paling dahsyat, ini yang hebat, Allah memanggil kedua orang tuanya, ibu yang telah mengandungnya, bapak yang telah merawatnya. Dipanggil kemudian, kalau dia beriman, beramal soleh, lalu diberikanlah mahkota di tangan anak ini untuk dipakaikan di kepala kedua orang tuanya di hadapan semua penduduk langit dan bumi yang hadir pada saat itu. Jadi kalau Anda dimuliakan di dunia, di Jakarta ini, belum tentu di Bandung melihat kita. Dimuliakan se-Indonesia, belum tentu di Brunei mengetahui kemuliaan kita. Dimuliakan se-Asia, belum tentu di Amerika mengenal kita. Tapi amalan yang ketiga ini langsung dimuliakan oleh Allah, disaksikan oleh semua penghuni langit dan bumi seketika. Dan puncaknya, dimintakanlah kemudian orang ini untuk menggandeng bapaknya, ibunya, pasangannya. Kalau dia laki-laki, menggandeng istrinya perempuan. Kalau dia perempuan, gandeng suaminya laki-laki. Lalu kemudian diikuti oleh keluarga besarnya di belakang. Diminta oleh Allah jadi pemimpin keluarga besarnya untuk masuk ke dalam surga. Turun Quran surah ke-13, ayat 23-24. Jannatu adnin yadkhulunaha. Ada ahli Quran, penghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran. Jannatu adnin yadkhulunaha. Ada penghafal Al-Quran yang benar menghafalnya, kata Allah. Aku akan berikan kesempatan ia masuk surga lewat surga Aden. Dan akan memasuki semua pintu surga yang aku siapkan. Jadi ada orang yang masuk pintu Ar-Rayyan saja ahli puasa. Ada orang masuk pintu tahajud, ahli tahajud. Ada orang masuk pintu sedekah, ahli sedekah. 8 pintu surga. Tapi ahli Al-Quran, kata Allah yang ini, dia akan masuk ke semua pintu surga itu lewat surga Aden. Ayatnya belum selesai. Wa man salaha min abaihim. Bapaknya yang soleh, ibunya yang soleh, yang sabar mendidik anaknya jadi ahli Quran. Yang sabar menghafal Quran bersama anaknya. Bapaknya belum hafal, anaknya hafal. Bapak cuma 1 juz, anak 30 juz. Ibu setengah juz, anak 30 juz. Cuma sabar. Itu kata Allah, diperintahkan gandeng bapakmu. Gandeng ibumu. Quranmu memberikan syafaat kepada kedua orang tuamu yang sabar dalam mendidikmu. Wa azwajihim, dan pasangan-pasangan mereka. Jadi kalau suami gandeng istri, istri gandeng suami. Wa dzurriyyatihim, dan semua anak keturunan mereka di belakang. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab.
Dan mereka diparadekan melewati semua pintu surga disambut oleh semua malaikat. Salamun alaikum bima sabartum. Dikatakan kepada keluarga besar ini, kata para malaikat semuanya, selamat, selamat bisa lewat sini. Karena Anda sabar selama di dunia. Sabar. Sabar untuk menghafal Quran. Sabar untuk menjadi ahli Quran. Fa ni'ma uqbaddar. Maka sekaranglah balasan dari semua kesabaran yang telah kalian tenun saat di dunia itu. Silahkan nikmati surga yang belum pernah diberikan pada siapapun kecuali untuk kalian saja dengan semua kenikmatannya saat ini. Ahli Quran. Yang ketiga adalah ahli Quran yang berusaha mengupgrade dirinya pada tingkat yang ketiga, yaitu menjadi penghafal Al-Quran. Penghafal Quran. Beda Pak, lain Bu. Dah. Silahkan, Anda kalau tidak percaya, Allah mustahil menyalahi janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Nabi mustahil keterangannya keliru, mustahil. Beliau shadiqul amin. Yang pertama dimuliakan di dunia, silahkan cek. Yang hafal Quran, anak. Yang ikut mulia bapak ibu. Ada Najah di samping saya. Ada Musa sebelumnya. Ada Ahmad Kamil. Yang hafal Quran anak. Saya tahun lalu menjadi Amirul Hajj. Diutus dari kedutaan Saudi. Untuk membawa 350 orang berhaji. Spesial khusus. Mereka tidak bayar. Tidak nunggu ONH. ONH plus lebih daripada yang plus. Lebih daripada yang biasa. Begitu berangkat ke sana saya pikir siapa yang saya bawa? Allah di antara mereka ahli Quran. Yang hafal Quran, Ahmad dan Kamil, 2 anak kecil. Yang ikut hajinya, ibunya, gurunya, perawatnya, teman-temannya. Yang hafal Quran anak kecil dari Kalimantan. Yang ikut kemudian hajinya, bapaknya, ibunya, saudaranya. Jadi kalau sudah ada ahli Quran di rumah kita, ahli Quran di kampung kita, ahli Quran di kota kita, maka Quran akan memberikan cahaya kepada semua yang ada di lingkungan orang itu. Quran diturunkan oleh Allah lewat malaikat Jibril. Malaikat Jibril naik status menjadi Sayyidul Malaikah, pemimpin semua malaikat. Quran diturunkan pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad langsung naik status menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Quran turun hari Jumat, Jumatnya menjadi Sayyidul Ayyam. Quran turun di satu malam, malamnya menjadi Lailatul Qadar. Quran turun di Mekah, Mekahnya diberkahi. Yang tidak ada di situ. Quran turun di Yathrib, Yathribnya berubah menjadi Madinah Al-Munawwarah. Quran turun dimanapun, dia akan memberikan cahaya kepada orang yang hadir di sekitarnya. Tapi apakah semua penghafal Quran bisa mendapatkan kemuliaan itu? Tidak. Karena kata Allah, penghafal Quran dibagi kepada 3 bagian. 1, penghafal Quran yang keliru, hafal 30 juz, tapi keliru menghafalnya. Bukan keliru bacaan, bacaannya fasih, benar makhrajnya, benar sifat hurufnya, sempurna, nggak ada yang salah. Cuman sayang kata Allah, ada yang zalim dalam perilakunya. Nanti kita baca ayatnya. 2, penghafal Quran yang baru bisa menghafal belum bisa beramal. 3, ini yang sedang kita akan capai insya Allah. Penghafal Quran yang hafal Qurannya dan bersegera berbuat baik dengan mengamalkan isi kandungan Qurannya. Maka turunlah Quran surah ke-35 Fatir ayat ke-32. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Lihat kalimatnya. Thumma awrathnal kitaba alladhina astafaina min ibadina. Kemudian kami akan wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba yang kami pilih. Kalau ada kalimat seperti ini, maksudnya bukan batasan. Maksudnya Anda jadilah bagian orang yang elit ini. Ayo ikut. Ini khitab jadi ilmu balaghah, namanya ajakan. Bukan informasi, bukan sekedar info. Oh berarti saya tidak terpilih. Bukan begitu cara menyempurnakannya. Bukan begitu cara memahaminya. Kata Allah, saya akan pilih di antara hambaku untuk saya wariskan Al-Quran. Nah kita jadilah bagian hamba yang dipilih itu. Caranya ikhtiar. Siapa hamba-hamba itu? Kata Allah sayang, faminhum muqtasid. Sudah saya pilih, cuman saya nggak sempurna dia dalam menunaikannya. Menyelewengkan ayat-ayat yang dia hafalkan. 1, zalimun linafsi, penghafal Quran yang zalim. Zalim menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Gelas untuk minum, gayung untuk mandi. Ada orang minum pakai gayung, mandi pakai gelas. Zalim. Ada orang hafal qul huwallahu ahad, Allahus samad,
Qul huwallahu ahad, katakan hanya Allah Tuhan yang esa. Hafal suratnya. Sempurna bacaannya, nggak ada yang salah. Kemudian makhrajnya, sifat hurufnya, madnya, waqaf ibtida'nya, sampai gharib muskilahnya, nggak ada yang salah. Cuman sayang hafalan itu tidak digunakan dalam hidupnya. Lisannya bisa mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama. Cuman caranya beda-beda. Zalimun li nafsi. Jadi tidak sama antara perkataan dengan perilaku, tidak sama antara perilaku perkataan dengan ayat Quran yang dia hafalkan. Zalim. Nah, yang begini kita doakan. Ajaran kita mengajak, bukan mengejek. Saya tidak pernah mengajarkan Anda untuk mengejek orang lain. Ya, merangkul bukan memukul. Ada orang salah, mungkin kurang ilmu, kita luruskan, sampaikan sudah. Doakan dengan baik supaya dia berubah. Apa ada di antara kita menginginkan saudaranya masuk neraka? Jangan cari musuh ya. Cukup setan jadi musuh kita sudah berat. Jangan cari yang lain. Ya, cukup satu saja, setan sampai hari kiamat. 2, wa minhum muqtasid. Ada penghafal Quran yang paket hemat. Paket hemat, hemat untuk dirinya saja, belum bisa berbagi. Ngapalin, terus murajaah, mojok-mojok di pinggir masjid, dekat tembok, gitu kan? Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wala naum beneran tidur dia. Allah tak tidur, dia tidur gitu kan, kena AC. Tapi diminta jadi imam, Pak silakan jadi imam, aduh saya belum mampu. Padahal hafal. Nah, itu muqtasid, paket hemat. Yang ketiga, ini yang hendak kita capai insya Allah. Siap? Siap insya Allah? Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Penghafal Quran yang benar. Walaupun dia belum hafal 30 juz. Saya katakan belum, bukan tidak. Awas. Walaupun dia belum hafal 30 juz, tetap disebut oleh Allah sebagai seorang penghafal Quran. Kalau dia berusaha menghafal Quran sampai dia wafat. Hafal. Sabiqum bil khairati biiznillah. Dengan izin Allah, dia cepat mengamalkan ayat-ayat yang telah dia hafalkan itu untuk berbuat baik. Di penghafal Quran yang benar itu, Pak, walaupun belum paham isinya yang dihafalkan, karena dia mengandung Al-Quran. Al-Quran dikandung dalam perutnya, dimasukkan lewat lisannya. Karena masuk ke hatinya, maka dibimbing semua tubuhnya oleh Al-Quran. Begitu melihat ayat mata, hadir membimbing matanya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria beriman, matanya hanya boleh melihat yang baik saja, yang tak baik palingkan. Ketika dia akan bicara ayat Quran tentang lisan, membimbing lisannya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hei orang-orang beriman, jangan gunakan lisan untuk pandai mencela orang lain. La yaghtab ba'dukum ba'da, jangan saling bergosip satu dengan yang lainnya. Membimbing langkah kakinya, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan engkau berjalan dengan sombong di muka bumi. Maka pejabat yang ahli Quran enggak akan sombong. Pebisnis yang ahli Quran kaya tapi tak sombong. Ustadz yang ahli Quran banyak ilmu tapi tak sombong. Pelajar yang ahli Quran pintar IPK 4 tapi tak sombong. Baik semua. Menghafal Quran. Nah, bagaimana mendapatkan kriteria yang ketiga ini? Itu yang coba kita turunkan dan tawarannya sangat menarik dalam Al-Quran. Kata Allah, kalau Anda serius, aku jadikan semua hafalan itu mudah. Dalam sekejap Anda bisa menghafalkannya dan diberikan peluang untuk mengamalkannya. Siapa yang mau boleh angkat tangan? Insya Allah. Boleh turunkan lagi. Siap? Siap? Janji Allah mengatakan mudah, kata Allah. Kalau Allah yang nyampaikan, yakin tidak? Percaya? Yakin? Masa? Jangan-jangan nanti lihat mushaf tebal juga ya katanya. Baik, Allah berikan tanda bukti dulu. Ini langsung dari Al-Quran nanti, cara-caranya. Ya, Allah berikan kesempatan pada kami untuk menjelaskannya. Ini bukan metode Adi Hidayat, tidak ada. Ya, saya hanya mengambil apa yang Al-Quran pesankan, saya sampaikan. Makanya kami berikan nama At-Taisir dari kalimat Quran, ini nanti kami akan sampaikan. Sebelum sampai kepada penjelasannya, Allah berikan bukti nyata dulu. Saking mudahnya menghafal ini. Kata Allah, saya nggak berikan batas. Siapapun hambaku yang ingin menghafal, aku berikan kemampuan padanya untuk hafal. Maaf. Yang muda bisa hafal. Yang tua bisa hafal. Ada nenek 82 tahun hafal Quran. Menghafalnya di usia 82 tahun. Bukan usia 28 udah jadi 82 hafal misalnya kan? Bukan. Di 82 tahun menghafal Quran, hafal. Ada yang 64 tahun. Ada yang 40 tahun, 39 tahun, 30 tahun, 20 tahun, 10 tahun,
3 tahun. Ada yang hafal dengan nomornya, ayatnya, posisinya. Yang melihat hafal, mungkin Anda kira wajar. Yang orang katakan tak bisa melihat, hafal Quran. Saya nggak mau katakan mereka nggak bisa melihat. Saya ingin katakan, saking sayangnya Allah kepada ahli Quran ini, pandangannya dijaga supaya tidak bisa melihat maksiat dalam hidupnya. Supaya dijaga Qurannya. Sebab sekali maksiat itu terlihat, akan mengiringi dan mengikis Quran yang telah hadir di jiwanya. Ditutup oleh Allah. Tapi buat kita, yang nggak bisa lihat, kata manusia, hafal Quran. Kenapa kita yang bisa lihat ke hafal? Yang bisa jalan sempurna, kata manusia, hafal. Kata Allah, jangankan yang sempurna, menurut pandangan manusia, ada yang lebih sempurna. Orang yang dikatakan nggak bisa jalan, hafal. Orang yang dikatakan berpikir telat, hafal. Orang yang dikatakan tidak sempurna, kata manusia, kata Allah, saya tunjukkan, dia punya keistimewaan yang lebih daripada yang lainnya. Quran. Quran bisa mengangkat seorang yang direndahkan oleh manusia, ditinggikan oleh pencipta manusia. Nah, bagaimana metodenya? Yuk kita pelan-pelan keluarkan ayatnya. Kita bahas dengan hati yang teduh, yang khusyuk, yang fokus. Karena ilmu hanya akan disampaikan dan ditanamkan pada jiwa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat keikhlasan dan kesungguhan. Siap insya Allah? Baik, saya punya waktu sekitar 30 sampai 40 menit lagi. Fokus baik-baik. Yang tadi baru mukaddimah. Ini inti yang mau saya sampaikan. Baik, ya kita mulai ya. Bismillah. 1. Teman-teman yang panitia boleh dibantu nanti slide satu-satu, Mas Rezki ya. 1 Quran surah ke-96 ayat 1. Syarat yang pertama kalau ingin jadi penghafal Quran yang benar, mudah hafalnya, pertama harus meluruskan niatnya. Ikhlas karena Allah. Luruskan niat. 1. Lihat dalilnya. Ya, ini saya tidak cantumkan dalil di sini untuk memudahkan kita aja untuk memahami dengan cepat. Dalilnya Quran surah 96 Al-Alaq ayat 1. Masih ingat? Tolong bacakan dengan keras sehingga saya mendengarnya. Wahyu pertama yang Allah turunkan pada Nabi Muhammad apa bunyinya? Saya belum dengar. Saya belum dengar. Masya Allah, bukan. Wahyu yang diturunkan oleh Allah pertama kepada Nabi Muhammad bukan Iqra. Tapi bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Beda tidak? Beda tidak? Apa bedanya? Yang satu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukan begitu cara memahaminya. Lihat sini. Ketika ayatnya turun sebagai pembuka, baru Iqra. Belum disempurnakan, baru Iqra. Baca. Apa jawab Nabi? Sangat populer dalam hadis. Kata Nabi, ma ana biqari. Saya nggak bisa baca. Rumus nahwunya menggunakan ma, nafyi, sama ba, taukid. Ba itu ada 14 makna. Baca kitab Bughdil Labib, An Kutubil A'arif dari Ibnu Hisham. Ada 14 makna. Tapi di sini maknanya taukid. Kalau diterjemahkan, begini cara menerjemahkannya. Ma ana biqari. Saya itu betul-betul nggak bisa baca. Saya nggak pernah belajar baca, nggak pernah sekolah, nggak pernah diajari, nggak ada guru. Saya benar-benar nggak bisa baca. Kata malaikat Jibril, Iqra yang kedua. Jawabannya sama, ma ana biqari. Tapi yang ketiga, dipeluk dirinya, didekap dengan erat. Setelah merasakan tenang, turunlah kemudian ayat yang sangat fenomenal itu. Bukan sekedar Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perhatikan kalimatnya. Ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra bismi rabbik. Bacakan. Tapi bacanya bukan karena kamu nggak bisa baca. Bacanya bukan karena kamu nggak pernah sekolah. Bacanya bukan karena kamu nggak pernah punya guru. Bacanya bukan karena kamu yang nggak bisa baca. Bacalah bacaan ini bismi rabbik. Luruskan niatmu, lakukan karena Allah yang telah menciptakanmu. Malaikat memberikan perbandingan lewat petunjuk dari Allah yang diberikan. Allah menyampaikan, mencipta manusia saja bagi saya gampang. Manusia itu kan sulit diciptakannya. Komponennya kompleks. Fisiknya kompleks. Untuk mata saja berapa sarafnya. Belum ke telinga, sampai ke ujung kaki. Itu baru fisik.
Belum akalnya 2. Belum ruhnya 3. Itu yang sulit saja. Kata Allah, mencipta aja gampang buat saya. Apalagi hanya sekedar menjadikan engkau bisa mengikuti bacaan. Apalagi hanya sekedar menjadikan engkau hafal akan bacaan yang dibacakan. Maka ayat ini ingin mengatakan, awas fokus baik-baik, apapun yang ingin kita kerjakan, khususnya ingin membaca, khususnya ingin menghafal Quran, maka niat pertama yang harus dihadirkan dalam jiwa, luruskan niat semua karena Allah saja. Lillah. Lillah. Jangan-jangan selama ini susah menghafal Quran karena niatnya beda. Ingin dapat sertifikat, pengen umroh, pengen haji, pengen juara MTQ, pengen juara MHQ, pengen disebut hafidh. Apa? Lillah. Kalau sudah karena Allah, beban ini berkurang di pundak kita. Terserah Allah. Mau hafal 30 juz, 15 juz, yang penting saya niat lillah karena Allah. Siap? Insyaallah. Sebentar. Saya ingin kita semangat dulu. Siap? Takbir. Siapa yang ingin jadi hafidh? Angkat tangan. Tuh. Kan? Sudah menghafal Quran itu nggak usah pengen jadi hafidh. Karena Allah. Kalau pengen jadi hafidh, ganti nama aja. Cepi jadi hafidh. Joni jadi hafidh. Yang pertama apa? Luruskan. Sudah, nggak usah berpikir. Nggak usah berpikir punya gelar al-hafidh. Nggak usah. Sudah. Lillah. Nanti Allah sendiri yang mengangkat kita. Nggak minta dikasih. Tiba-tiba orang sebut aja al-hafidh. Asep Sulaiman al-hafidh. Ya. Kevin Mustafa Stephanie al-hafidh. Muncul sendiri. Kiai, Ustadz, Al-Habib, Alim. Muncul sendiri. Allahu Akbar. Pernah dengar Abu Bakar As-Siddiq Al-Hafidh? Umar bin Khattab Al-Hafidh? Ali bin Abi Thalib Al-Hafidh? Pernah dengar? Tidak salah dilekatkan gelar itu. Enggak salah. Tapi jangan orientasinya ke sana. Jelas? Alhamdulillah. Satu apa? Luruskan? Nah, nanti kalau niatnya karena Allah, begitu mendapati kesulitan, Allah nanti yang akan memudahkan semuanya itu. Anda datang ke sini, mohon maaf. Maaf sekali, karena Ustadz nggak datang, Anda kecewa. Anda menghafal Quran, karena ingin dapat ijazah. Begitu sudah hafal, ijazah nggak ada, Anda kecewa. Anda menghafal Quran karena dunia. Begitu hafal Quran, dunia nggak dapat, Anda kecewa. Hafalkan Quran karena Allah, maka Allah akan menghilangkan semua sekat kekecewaan dalam jiwa kita. Ringan. Jelas? Siap? Takbir. Alhamdulillah. Siapa yang mau jadi hafidh? Angkat tangan. Oh. Alhamdulillah. Baik, sudah. Niat ya, ikhlas ya, ikhlas. Dua, tampilkan Mas. Menghadirkan motivasi. Ya. Harus ada motivasi. Teman-teman kalau nggak ada motivasi nggak mungkin ke sini. Kalau Anda nggak ada motivasi ngapain ke sini? Macet-macet tadi depan, udah macet. Saya tadi malam ke sini ada yang tidur di sini. Ada yang berharap-harap dapat makanan, kan? Ada yang udah nunggu, takut gak kebagian. Ada yang sudah ngambil sak pertama bahkan tiduran di sini, tahu-tahu dipasang kursi, mundur. Apa motivasi Anda? Saya tanya, Mas dari mana? Dari Lampung Ustaz. Mas dari mana? Kalimantan Ustaz. Mas dari mana? Sumatera Ustaz. Masya Allah. Indonesia. Berkah. 13.677 pulau. Belum termasuk Pulau Gadung, Pulau Gebang, dan sebagainya. Berkah. Datang. Motivasinya apa? Kalau nggak ada motivasi nggak mungkin datang. Insya Allah. Bupati Wajo, sahabat kami Dr. Amran. Bupati Goa, sahabat kami itu, ya, Pak Adnan. Ini dari Banten nih, Pak Gunawan, mewakili Dr. Wahidin. Masya Allah. Motivasinya apa? Sahabat-sahabat kami di sini, YIC, sampai seniman Mas Arif tuh, yang biasa bikin kaligrafi. Masya Allah, datang. Ustaz Aep, yang lain, hadir semua, stakeholdernya. Teman-teman penghafal Quran. Kalau nggak ada motivasi nggak mungkin. Nah sekarang, apa motivasi kita menghafal Quran itu? Hadirkan. Tanamkan dalam benak kita. Pertama, motivasi terbaik kata Allah dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran. Coba niatkan, menghafal Quran itu, minimal untuk membahagiakan orang tua kita. Ibu kita.
Niatkan. Itu motivasi terbaik. Itu ada di Quran surah ke-13. Ayat 23 sampai 24. Di hadis Nabi riwayat At-Tirmidzi. Nomor hadis 2015. Saya mau katakan gini ya. Sebentar nih supaya kita paham betul gitu. Tentang kemuliaan orang tua kita ini. Dalam suasana kita marah pun pada orang tua. Itu oleh Quran diminta untuk jangan sampai diungkapkan. Turun kemudian ayat. Quran surah ke-31 ayat 14. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Bukan itu yang penting. Itu juga penting, tapi yang paling penting hamalathu ummu wahnan ala wahn. Kata Allah, dalam suasana apapun kau sebagai seorang anak, aku wasiatkan untuk berbuat baik kepada kedua bapak ibumu. Kedua orang tuamu, bapak dan ibumu. Kalau kira-kira engkau sedang gak enak hati, sampai lisan mau marah, perilaku mau berubah, kata Allah, pikir dulu ya. Hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin. Kalau kamu pengen marah, pikir dulu ibumu yang tak pernah marah kepada kamu saat dikandung 9 bulan itu dalam kesulitan. Kamu mikir dulu. Ibu kamu itu bawa kamu 9 bulan 10 hari dalam kandungan. Disebut di Quran surah ke-7. Ayat 189. Paling kanan sedikit ke tengah. Perhatikan di ujung ayatnya. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa. Famarrat bih. Falamma athqalat da'amallaha rabbahuma la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Kata Allah ketika ibumu mengandung itu, kandungan ringan sampai beratnya tak terasa. Tak terasa luar biasa. Beban dalam tubuhnya. Athqalat itu dari kata sakil. Kalau Anda olahraga angkat beban, yang angkat tangan tapi yang berat kaki, sampai kepala, wajah berubah merah, itu athqalat namanya. Kata Allah seorang ibu yang mengandung, bukan cuma perutnya saja yang terasa. Kakinya mulai terasa, tangannya mulai kram, miring kanan susah, kiri susah, kandungan berat, telungkup mustahil. Itu gak bisa dilepas. Belum pernah ada seorang ibu mengandung, mama mau masak dulu ya nak ya, disimpan dulu sebentar ya, gak bisa. Bawa terus, 9 bulan. Lahir ada yang 3 kilo, 3 kilo 9 bulan dibawa-bawa. Anda ngangkat barbel begini 3 kilo, begini aja terus bawa tuh. Sebulan aja, udah, tangannya bengkak. 9 bulan. Kata Al-Quran, kalau kamu mau marah, mikir dulu. Bahkan turun Quran surah ke-17 itu. Al-Isra. Ayat 23 sampai dengan 27 itu. Bahkan yang paling indah, fala taqul lahuma uff, berkata saja, jangan lakukan. Ayat-ayat ini turun untuk menunjukkan betapa besar pengorbanan ibu dan bapak kita. Mengandung, melahirkan, berjuang dengan kematian, dirawat-rawat yang tidak ada diada-adakan, ngutang untuk kuliah Anda, ngutang untuk sekolah Anda, banting tulang, bangun malam untuk menenangkan Anda yang merengek, ganti popok kita, ngantar ke sekolah, kadang-kadang terlambat ke kantor, dimarahi atasan demi anak, nahan malu, bawa kondangan pipis, nahan malu, mecahin piring, nahan malu, untuk kita. Kemudian tiba-tiba turun ayat, kata Allah, setidaknya bahagiakan mereka. Dan tidak ada kebahagiaan terbaik untuk diberikan kepada mereka, kata Allah langsung yang sampaikan, kecuali mengangkat derajat mereka dengan Al-Quran. Jadi ahli Quran. Kalau dikasih dunia, habis di dunia Pak. Ayo hadiahkan orang tua mobil. Kalau bukan mobilnya rusak duluan, orang tua meninggal dunia, mobil nggak ikut ke alam kuburnya. Hadiahkan handphone yang paling baru. Kalau bukan handphonenya yang hancur duluan, orang tua wafat, handphone gak akan bisa digunakan lagi. Gak ada orang meninggal bawa handphone ke alam kubur. Sertakan di alam kubur nak. Kalau kangen, miss call mama aja, gak bisa. Selesai. Maka kata Allah, kalau Anda ingin menghafal Quran, maka coba berikan motivasi terbaik, jadikan niat paling pertama menghafal itu untuk membahagiakan orang tua kita. Saya demi Allah, saya katakan, bimbingan anak-anak karantina ini. Orang tuanya sabar, mendoakan, ada yang suaminya sabar. Begitu mereka sudah pada hafal, bapak ibunya saya nggak tahu deh apa yang terasakan di hati mereka. Makanya ketika Anda sudah sampai pada kalimat minal jinnati wan nas, kalau orang tua Anda masih hidup, coba hubungi mereka. Katakan, "Ma, Pa, alhamdulillah. Anda sudah hafal Quran, Ma. Insya Allah bisa ngasih mahkota." Itu bisa tunduk mengalir air mata sujud. Seakan-akan mendapatkan sesuatu yang nggak pernah mereka peroleh. Gak percaya silahkan. Anak Anda 3 tahun nih Pak, Bu.
Ajarkan aja satu surat, wadduha. Anda pulang dari kantor, banyak masalah, banyak perdebatan. Pulang ke rumah, sedang lihat anak kita baca wadduha, wadduha, walaili idha saja. Akan diangkat oleh Allah semua kepenatan yang ada di kepala kita. Tiba-tiba dipeluklah anak itu. Dicium-cium, digendong-gendong, seakan-akan gak pernah punya masalah. Saya kemarin di Bandung dengan Agim. Sampaikan. Saya punya seorang ayah. Luar biasa perhatian. Beliau mengajar di musola kecil. Saya dibawa dalam pelajarannya, beliau mengajar, saya tidur. Sekarang kami gantian, saya mengajar, beliau istirahat, tak pernah saya ganggu lagi. Kalau pulang, itu digendong Pak, Bu, sampai ke rumah. Dan pernah saya pura-pura tidur, untuk tahu apa yang ayah saya lakukan pada saya ketika saya pura-pura tidur. Tetap dijaga. Sampai rumah ditidurkan, saya tertawa. Ketika itu apa yang terjadi? Bukan marah, tapi mengajak bercanda. Sampai kami tidur. Tiba waktunya saya masuk pesantren. Ayah saya sudah komplikasi. Sakit berat luar biasa. Terbaring lemah di rumah sakit. Untuk bangun pun sulit. Saya dipanggil mendekat. Saya pikir apa yang mau dikatakan. Tiba-tiba memeluk saya dengan erat. Samping ibu yang hadir. Di belakang saya waktu itu. Beliau katakan satu kalimat yang sampai saat ini masih membekas dalam jiwa saya. Beliau katakan, "Nak, mohon maaf. Apa nggak bisa nganter ke pesantren?" Masih minta maaf. Lalu tiba-tiba dokter datang mengatakan, "Ya mungkin seminggu atau 2 minggu Bu, saya nggak paham apa yang dibicarakan. Masih kecil. Mungkin analisis kedokteran dan sebagainya." Singkatnya saya ke pesantren, saya ke Garut. Tiba-tiba sepekan mau masuk 2 pekan, ada pengumuman saya diminta keluar dari kelas. Saya masih ingat subuh saat itu, masih pakai seragam putih hitam. Keluar, kakak saya sudah menunggu. Pembina saya mengatakan, "Adik mesti pulang." Baik, saya bilang. Saya tanya kakak saya, "Bagaimana ayah?" Beliau nggak jawab. Sampai di Bandung, paman saya mengatakan, beliau di MUI sekarang di Jawa Barat. Tanpa saya tanya, mungkin gak akan terkejar. Ayah mungkin sudah dimakamkan. Saya baru tahu ayah saya meninggal saat itu. Sampai ke rumah ternyata sudah maghrib, lewat menjelang Isya. Saya pulang, saya dapat ibu saya di ruang tengah sedang duduk. Dan saya menahan sedikit pun untuk tidak mengeluarkan air mata. Demi membahagiakan ibu saya. Saya peluk ibu saya temani tidur. Dan itulah terakhir saya melihat ayah saya di mimpi. Datang mengenakan kemeja biru, pendek, tersenyum. Kemudian memberikan tangannya seperti menengahi kepada saya. Lalu pergi. Besoknya, bahkan baju-baju terbaik yang diberikan kepada sahabat-sahabatnya. Kitab-kitabnya juga demikian. Tapi saya masuk kamarnya, saya melihat ternyata beliau sudah menyiapkan kitab-kitab yang justru itu dipelajari oleh saya di pesantren. Tapi ada satu yang menarik perhatian saya. Itu mushaf berwarna biru yang diwariskan oleh ayah saya ditimpan di tempat yang tertentu. Saya bawa mushaf itu keluar ke ruang tamu. Bisa duha saya menghadap ke arah kiblat. Setelah saya buka, kemudian saya katakan, "Ya Allah, saya sudah tidak mampu lagi membahagiakan ayah saya saat di dunia ini. Maka mohon berikan saya, ya Allah, taufik, bimbingan, kemampuan untuk menghafalkan Quran ini dan mengamalkannya. Dan jadikan setiap huruf yang saya hafalkan melahirkan pahala untuk ayah dan ibu saya." Maka air mata saya keluar pada saat itu. Lalu saya mulai kemudian membaca tanpa terasa. Setiap yang dibaca masuk ke kepala, masuk, masuk. Saya tak bisa melupakan dengan ayatnya, dengan nomornya, dengan posisinya. Masuk begitu saja, masuk, 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 masuk. Sampai pulang kemudian ke pesantren. Di situ diminta untuk menghafalkan 8 ayat. Saya diminta maju ke depan untuk membacakan ayat yang telah dihafalkan. Lisan saya nggak bisa berhenti mengucapkan Quran sampai 40 ayat terus dibacakan. Guru saya mengatakan, "Jangan, sudah selesai. Kamu duduk di sini, Bapak keluar. Berikan nilai kepada teman-teman yang ada di sini." Ayah, ibu. Itu yang menjadikan Nabi mengatakan, "Ridallahi fi ridal walidain." Ridha Allah itu kalau orang tua ridha Allah. Makanya penghafal Quran, pertama kali ketika dia akan dihisab di hari kiamat, hadiah pertamanya diberikan kepadanya untuk disampaikan pada kedua orang tuanya. Ketika akan masuk surga, perintah pertamanya, gandeng bapak dan ibumu. Kebahagiakan. Tidak ada yang ada di sini yang nggak punya bapak, nggak ada. Nggak ada yang nggak punya ibu.
Anda sesepuh-sepuhnya pasti punya ibu yang telah melahirkan Anda. Ya kalau selama hidup gak bisa membahagiakan, nanti saat kiamat kita bahagiakan. Minimal antarkan pahala dengan cahaya ke alam kubur mereka. Bacakan. Baca Al-Fatihah, Al-Baqarah, sampai ke An-Nas. Bacakan. Setiap pahala yang kita niatkan hadir menerangi alam kubur mereka. Motivasi. Bismillah. Tapi kalau bapak ibu masih ada, nanti ibu pak, saat anak-anak bapak memakaikan mahkota di kepala bapak dan ibu, Anda akan merasakan bagaimana nikmatnya barokah Quran, walaupun bukan dunia yang tinggi nilainya. 2. Jadi kalau niat sudah lurus, bismillah. Motivasi yang kuat. Saya ingin jadi penghafal Quran untuk mengamalkannya. Saya ingin jadi penghafal Quran, bahagiakan bapak saya, ibu saya. Saya ingin sekeluarga jadi ahli Quran. 3. Cepat, ini yang penting dulu. 3. Mulai sekarang, kalau ingin jadi penghafal Quran yang benar, ini dasarnya Pak Bu. Ingat, kalau dasar ini nggak ada, menghafal Quran itu gampang. Yang non muslim juga bisa hafal Quran. Saya jadi mufti di Libya, Aminul Khutbah, usia 26 tahun. Saya diminta menentukan siapa yang khutbah, yang boleh naik. Khatib, laporan dulu, nulis, silakan naik. Tapi Libya itu, dari 5 juta penduduknya, 1 juta hafal Quran. Sisanya 20 juz, 10 juz, 15 juz. Preman pun hafal Quran. Saya pernah ke pasar Sidak. Saya katakan, saja, apa ini? Kamu berlaku begini. Gak boleh begini, Allah berfirman. Sudah saya tahu ayatnya katanya. Tahu ayatnya. Diskusi dengan tokoh agama lain datang, hafal Quran. Tahu. Cuman karena dasar menghafalnya keliru, akhirnya outputnya nggak ada. Maka jika ingin kita menghafal dengan benar, nih yang ketiga, takwa, tingkatkan. Takwa. Perhatikan dalilnya. Quran surah kedua, akhir ayat 282. Di akhir ayat 282, paling kiri sebelah bawah, di mushaf. Wattaqullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah. Wa yu'allimukumullah. Maka dengan peningkatan takwa itu, Allah akan tambahkan pengetahuan kepada kita. Ini dasarnya. Takwa itu kalau sudah meningkat, pengetahuan dipercepat. Dan pengetahuan ini nanti penting. Di antara yang paling tinggi, pengetahuan tentang Al-Quran. Karena itu Nabi Muhammad, orang paling takwa di muka bumi. Tahajudnya rakaat pertama sampai bengkak kakinya. Al-Bukhari nomor hadis 2008 dari Sayyidah Aisyah, Ummul Mukminin. Panjangnya tak terlukiskan. Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah al-Yamani, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Pernah sholat di belakang Nabi, paling sedikit 1 rakaatnya 100 ayat. Pernah 5 juz 4 halaman. Sehingga mereka nggak ikutan lagi. Sampai bengkak. Orang paling takwa. Kalau tidur, itu bagian belakangnya ada tapak dari pelepah-pelepah kurma itu. Tapi kalau sedekah, 100 ekor unta. Muhammad SAW. Takwanya luar biasa. Makanya ketika beliau diturunkan wahyu, Allah nggak berkenan capek menghafal. Kata Allah, kamu nggak usah cepat-cepat capek menghafalkan. Biarkan aku yang tanamkan Quran dalam jiwamu. Sekali malaikat bacakan, langsung hafal dalam jiwanya. Tapi kalimatnya dibuat umum. Maka kaidah dalam ilmu Al-Quran di Asbabun Nuzul mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Hikmah itu, ilmu itu bisa diambil dengan umumnya lafaz, bukan sebab khusus yang diturunkan. Nabi diturunkan ke Nabi tapi lafaznya umum. Artinya menghafal Quran itu kalau Nabi dimudahkan, tapi Nabi langsung ditanamkan dalam jiwanya, kita pun kalau mengikuti Nabi akan mendapatkan kemudahan walaupun level mudahnya tidak secepat Nabi. Apa kalimat Qurannya? Quran surah 75 ayat 16 sampai 18. La tuharnik bihi lisanaka lita'jala bi. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Jangan cepat-cepat engkau lafazkan Quran itu untuk menghafalkannya. Penyakit penghafal yang pertama pengen cepat hafal, cepat-cepat melafazkan. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Bacaan enggak jelas, makhraj diterobos, panjang pendek hilang, huruf kadang bertukar. Tenang aja. Tingkatkan takwa dulu sebelum menghafal. Begitu takwanya meningkat, kata Allah, saya akan percepat kemampuannya untuk menghafalkan. Ustadz itu kan Nabi. Imam Al-Bukhari bukan Nabi. Imam Al-Bukhari lahir, usia 2 tahun bapak meninggal, usia 4 tahun mata buta. Tapi ibunya Bu, terus berdoa. Ya Allah, jadikan anak saya ya Allah seorang alim. Jadikan dia ahli Quran ya Allah. Ya Allah, ganti ya Allah setiap kekurangan di matanya dengan cahaya hati dalam jiwanya. Dikabulkan doanya. Oleh Allah dikabulkan. Dididik dari sejak kecil dalam keadaan mata buta. Asalnya buta Pak Al-Bukhari. Buta mata.
Tapi Allah ganti mata butanya dengan kesalehan ibundanya. Jadi ibunda Imam Al-Bukhari ini mengikuti kesalehan ibunda sebelumnya, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad. Imam Syafi'i itu ibundanya soleh luar biasa, bapaknya soleh. Durian Nabi itu. Durian Nabi. Bapaknya namanya Idris, makanya dikenal dengan Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi'. Di sini Asy-Syafi'i dinisbatkan. Kakek yang ketiga yang sampai di masa sahabat menerima hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebut Asy-Syafi'i, ilmu saya sampai ke kakek saya yang bertemu Nabi. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abu Yazid bin Al-Hashim bin Al-Muttalib bin Abdul Manaf. Di Abdul Manaf bertemu dengan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tari bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Al-Fakhshan bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlail Matushala bin Kinan bin Anwas bin This bin Adam alaihissalam. Saya ulangi. Ibunya Fatimah binti Abdullah bin Al-Hasan bin Al-Muthanna bin Al-Hasan bin Ali ibn Abi Talib zauju Fatimah Az-Zahra bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dirawat. Sama bapak meninggal, dirawat ibu. 7 tahun hafal Quran, 10 tahun usia hafal Al-Muwatta, dibawa kemudian ke Mekah. Ibu Al-Bukhari mengikuti, dirawat-rawat, anak didoakan. 4-5 tahun dibawa ke madrasah Kutab, menghafal Quran. Perhatikan baik-baik. Karena ibunya takwa, anaknya diajak takwa, sholat tepat waktu, diwudukan, dibangun baik, dan sebagainya. Datang ke madrasah. Isinya orang-orang yang senior semua. Al-Bukhari kecil belum balik. Dibimbing oleh syekhnya membacakan surat Qaf. Selesai bacaan surat ini, tuntas ayatnya semua. Syekhnya iseng bertanya, iseng saja. Manil hafidh? Siapa yang udah hafal? Sekali baca. Gak ngulang, sekali baca. Tiba-tiba si kecil Al-Bukhari angkat tangannya. Syekh, hafidtu ala dhahri qalbi. Saya udah hafal dalam kepala saya. Dan kalimatnya bagus sekali. Hafal di dalam kepala. Orang sekarang kan hafal di luar kepala kan? Masih di luar, belum masuk. Dia hafal dalam kepala saya. Saya penasaran, nih anak kecil mata buta. Hafal sekali baca. Saya nyamang di ta'al ya bunai, meraba-raba jalan maju ke depan. Iqra, baca lagi. Dibacakan ayat 1 sampai terakhir, sempurna makhrajnya, sifat hurufnya, sempurna. Didoakan oleh syekhnya pada saat itu, minal an tadrusul hadis. Mulai dari sekarang nak, kamu fokus belajar hadis. Karena Quran sudah Allah tanamkan kemuliaan pada dirimu, akan mudah. Sekali baca, hafal. Al-Bukhari itu luar biasa. Sekali dibacakan, hafal. 10 orang ulama menguji beliau dengan 10 hadis setiap orangnya, 100 hadis. Sanadnya ditukar-tukar. Dikumpulkan di tengah-tengah kayak di sidang. Setelah itu kemudian ketua ulamanya mengatakan urutkan kembali sanadnya sesuai dengan benar. Kata Al-Bukhari, selesaikan dulu 100 hadisnya. Selesaikan dulu baru saya urutkan. 10 diacak semuanya. Setelah itu kata Imam Al-Bukhari, yang ini tidak benar, hadisnya begini, sanadnya begini. Ini sanadnya benar, hadisnya salah. 100-100-nya dari awal sampai akhir. Diam semua ulama Basrah. Diam. Qatala'at najmun. Sudah muncul sekarang bintang. Al-Bukhari pulang ke rumahnya bertemu ibunya. Mengatakan pada ibunya, perhatikan kalimatnya. Ummi, kada wa kada. Ma tadi saya di sekolah, dipuji oleh syekh, bilang begini. Kemudian diminta ingin belajar hadis. Kata Al-Bukhari, ummi uridul hadis, ma, saya pengen belajar hadis. Kata ibunya, nak, kamu ini terbatas, iktafi bil Quran, fokus dulu Quran, setelah hafal Quran baru hadis. Kata Al-Bukhari, karena yakin dengan perkataan syekhnya yang saleh, takwa. Dia punya farasatul mu'min haqqa. Firasat seorang beriman dibimbing oleh Allah, nyata kebenarannya. Kata Al-Imam Al-Bukhari, la uridul hadis, saya enggak, tetap pengen belajar hadis. Maka beliau berjalan ke kamarnya, meraba-raba jalan, ibundanya menatap dengan sedih. Masuk ke kamarnya, bentangkan sajadahnya, lihat ketakwaan seorang ibu yang berdampak kepada anaknya. Berdoa di atas sajadah. Minta kepada Allah. Minta. Nah ini bu, kalau ada peristiwa, arahkan dengan doa. Seperti Abdul Muttalib kakek Nabi. Itu perhatian pada Nabi, dirawat dengan sempurna. Enggak dibiarkan tampil dalam keadaan kucel. Dijaga supaya tidak rembesan. Jaga, sempurna. Dijaga betul. Satu kali naik ke atas kursi di dekat Ka'bah. Abdul Muttalib itu karena ketua suku pada saat itu, punya kursi khusus dekat Ka'bah, gak boleh orang naik.
paman-pamannya melarang ketika Nabi Muhammad naik ke situ. Apa kata kakeknya? Ini kita mesti belajar ilmu ini nih. Ilmu menjadi kakek ada 2 contoh di bumi. Abdul Muttalib kakek Nabi dan Nabi Muhammad ketika menjadi kakek. Ketika naik ke atas kursi itu pamannya melarang, jangan naik, jangan naik. Kata Abdul Muttalib, perhatikan kalimatnya. Da'hu. Fa inna ibni hadza lahu sya'nan 'aziman. Jangan dicegah. Anak saya yang ini akan punya pengaruh yang sangat besar di kemudian hari. Kata para ahli hadis dan ahli sejarah, khususnya ahli sejarah mengatakan sebetulnya kalimat ini gambaran pada para orang tua. Kalau anak sedang muncul aktivitasnya aktif, naik ke kursi, naik ke meja, jangan dicela. Arahkan dengan doa. Memang itu bakatnya. Makanya kata para ahli sejarah, ini kalimat menunjukkan pesan yang besar. Kalau anak sedang senang main, biarkan dia bermain di masa kecilnya. Jangan dihambat, sebab kalau dihambat nanti ketika dia dewasa banyak mainnya. Lebih baik capek mengatur anak-anak dibandingkan orang dewasa yang kekanak-kanakan. Biarkan. Naik ke atas kursi, ke atas meja. Nah, jadi imamnya di Masjidil Haram. Gitu aja. Ya Allah, nak, jadi imamnya di Jakarta Islamic Center. Mintakan. Doa. Maka apa yang terjadi? Ibunya menangis sampai kemudian tertidur. Tak sadar dengan doanya. Doa. Perhatikan doanya. Ibu boleh gunakan ini misalnya kalau ada keserupaan. Allahumma ya al-basir ya alladhi ala kulli syai'in qadir. Ini adab disebutkan di Quran surah 17 ayat 110. Paling kanan di pertengahan di mushaf. Kalau mau berdoa sebut nama Allah al-asmaul husna sesuai dengan sifatnya. Ya Allah ya al-basir, ya Allah yang maha menatap dengan tajam. Ya alladhi ala kulli syai'in qadir, yang berkuasa tanpa batasan dalam segala hal. A'id basirat tabni, mohon kembalikan penglihatan anak saya. Diulang-ulang doa itu capek tertidur. Al-Bukhari kecil sedang mengulang hafalan Quran surat Qaf tadi. Sehingga sampai di ayat ke-22-nya. Perhatikan kalimatnya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Perhatikan kalimatnya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Fakashafna anka ghita'aka wa basaruka al-yawma hadid. Ayat ini sebetulnya konteks kejadian di hari kiamat nanti. Tapi barokahnya ditarik oleh Allah diberikan kepada Al-Bukhari kecil. Sungguh sebelumnya matamu tertutup hijab gak bisa melihat. Maka mulai sekarang kami akan buka hijabnya seterang-terangnya. Maka mulai detik ini matamu akan menatap dengan tajam. Ibunya bermohon ya al-basir, anaknya sampai di ayat wa basaruka al-yawma hadid. Matamu mulai hari ini akan menatap dengan tajam. Begitu selesai tiba-tiba terbuka matanya. Kaget lompat. Dikejar ibunya, Ummi laqad ra'ait. Mama saya bisa lihat lagi. Kaget ibunya, bangun ibunya. Langsung dipeluk Al-Bukhari kecil. Saya bisa lihat lagi. Kata ibunya, nah, ya bunayya rubama ra'aita biqalbik, mungkin kau melihat dengan hatimu. Kata anaknya, bal bi'aini, mama pakai baju ini, sekitar kita ada benda-benda ini. Keduanya berpelukan. Sejak saat itulah kemudian beliau serius belajar hadis. Ini ada di kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani Fathul Bari fi Syarah Sahih Al-Bukhari babul muqaddimah. Tuh. Takwa. Ya, jadi mulai sekarang, maaf ya, kalau ingin jadi penghafal Quran jangan tinggalkan tahajud. Tambah. Yang nggak hafal pun sholat fardu, Anda pengen hafal fardu juga, ya apa tambahannya? Ayo rawatib, syuruk, duha, tahajud bangun. Tiap hari sedekah. Walaupun 100 rupiah, ya 1000 rupiah, nggak apa-apa sedekah, niatkan. Niatkan pengen hafal Quran. Itu rumusnya di Quran, surah ke-5 ayat 35, cari wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hei orang-orang beriman, takwa, tinggalkan takwa kepada Allah. Cari wasilah dengan takwa itu untuk mengabulkan dari Allah apa yang kamu mintakan. Bapaknya yang sedekah, ibunya, anaknya biarkan menghafal. Yuk, lakukan. Sedekah itu tidak harus dengan uang. Ya, makanan, pakaian, hal-hal yang baik. Cepat. Selanjutnya 4. Doa. Rezeki. Yang keempat, doa. Sudah? Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Arab. Saya ajarkan yang bahasa Arab ya, mengambil esensi dari hadis Nabi. Allahumma ja'alni. Anda boleh ikuti. Allahumma ja'alni. Allahumma ja'alni ahlal Qur'ani. Allahumma ja'alni ahlal Qur'ani. Allahumma yassir wala tu'assir. Itu saja. Dibacakan dengan hati. Ya Allah, jadikan saya jadi ahli Quran ya Allah.
Jadikan ahli Quran ya Allah. Saya pengen membahagiakan ibu saya ya Allah. Saya ingin membahagiakan ayah saya ya Allah. Mudahkan untuk saya, mohon jangan persulit. Mudahkan untuk saya, hilangkan segala kesulitannya. Allahumma ja'alni ahlal Qur'ani. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma ja'alni ahlal Qur'ani. Allahumma yassir wa la tu'assir. Udah boleh baca dengan bahasa Indonesia. Ya. Kalau ingin langsung dari Nabi, tapi bukan fokus menghafal. Bukan cuma hafal, dengan tafsirnya, dengan ilmunya. Mau yang itu? Ini bukan sekedar hafal, jadi hafal Quran dengan tafsirnya, dengan ilmunya. Cara menyampaikannya bisa. Mau itu? Baik, ikuti saya. Allahumma faqihni fid din wa'allimni at-ta'wil. Allahumma faqihni fid din wa'allimni at-ta'wil. Baik, nanti cek lagi di rekaman, Anda keluarkan, bacakan. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma saat sedang kecil. Dan saat dewasa, beliau menjadi sahabat yang disepakati oleh para ulama sebagai turjumanil Quran, ahli tafsir Quran sampai sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebentar. Ini Anda baca termasuk saat sedang menghadapi kesulitan dalam menghafal. Kalau alif lam mim masih lancar. Dalikal kitabu la raiba fi, paling lama 5 menit. Nanti kalau udah masuk Al-Baqarah 282, 3 hari belum hafal-hafal. Satu ayat, satu halaman sendiri. Misal, nah kalau sudah merasa sulit, bacakan yang tadi. Ya Allah, pasti Engkau mudahkan. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma ja'alni ahlal Quran. Tenang dulu, minta lagi. Paham ya? Terakhir, ini yang jarang dilakukan. Ini yang menyebabkan hafal halaman pertama, mau halaman kedua, hafal yang kedua, lupa yang pertama. Masuk lembar 2, hilang lembar pertama. Apa penyebabnya? Banyak penghafal Quran yang jarang membaca doa setelah menghafal. Jadi begitu selesai menghafal Quran, baca lagi doa. Ya Allah, mohon kuatkan Quran ini dalam jiwa hamba. Dan jaga hamba dari melupakannya. Ya Allah, mohon kuatkan Quran dalam jiwa hamba. Dan mohon ya Allah, jaga hamba dari melupakannya. Minta. Dengan bahasa kita silakan. Boleh? Jelas? Baik. Bagian selanjutnya agak cepat. Cari guru. Ya. Nggak bisa sendirian ya. Menghafal Quran nggak bisa sendirian. Harus ada guru. Kalau guru tidak ditemukan langsung, mohon izin, maaf sekali. Anda boleh gunakan perangkat sekarang banyak. Ada YouTube. Cari syekh-syekh yang baik. Ikuti bacaannya. Ya ingat, mesti ada syekh, karena nanti ada bacaan-bacaan yang nggak biasa dibacanya. Alaihi dibaca alaihu. Anak yang pendek kadang jadi panjang, kapan pendek. Ya ada yang dibaca pakai miring biasa A jadi E. Ya, itu mesti ada guru. Baik, yang terakhir. Mas Rizky. Halo? Ini penutupnya, dari sini saya akan antarkan pada metodenya. Mesti meluangkan waktu. Cara terbaiknya begini. Sesuai dengan target. Yang mau hafal Quran dalam 30 hari, boleh angkat tangan. Kenapa nggak semangat? Angkat aja. Terserah hafalnya berapa juz, yang penting angkat dulu. Mesti yakin. Kalau nggak yakin susah. Itu tandanya nggak yakin, ragu. Menghafal Quran itu dibuka dengan kalimat la raiba fi. Jangan ragu. Yang pengen 30 hari angkat tangan. 20 hari. 15 hari. 10 hari. 7 hari. Sehari. Nggak mungkin. Baik. Kalau ada yang 2 tahun targetnya, ya sehari cukup saja 1 halaman. Paling-paling meluangkan waktu paling banyak 30 menit sampai 1 jam. Kalau ada yang setahun targetnya 2 halaman atau sampai 2 lembar. Ya meluangkan waktunya lebih banyak, sehari 2 jam sampai 3 jam. Tapi kalau ingin 30 hari, maka Anda mesti fokus 30 hari itu untuk menghafal. Karena 1 harinya dikejar 1 juz Pak, Bu.
Yang saya sampaikan sekarang metode cepatnya. Jadi kalau Anda ingin hafal 30 hari, nanti yang khusus, terutama nanti yang Pemda atau Pemprov yang sudah MOU, nanti di karantina kita akan khususkan. Nah teman-teman yang ingin, yang masih di antrian daftar karantina, Anda bisa praktekkan di rumah. Cuman kalau ingin 30 hari itu khusus menghafal Quran. Nah sebelum menghafal, fokus, ini yang paling penting. Sebelum menghafal, mulai dulu luangkan waktu 10 hari untuk berta'aruf dengan Al-Quran. Berapa hari? 10 hari. Saya ulang, 10 hari untuk ta'aruf dengan Al-Quran. Ini nanti 10 tambah 30 jadi 40. 40 ini istimewa. Nabi diangkat menjadi Nabi usia 40 tahun. Nabi Musa menerima wahyu selama 40 hari. 40 hari dulu. Di 10 hari pertamanya ta'aruf dengan Al-Quran. Caranya, pertama Anda pilih mushaf dulu. Cari mushaf. Ini contoh At-Taisir. Ya, kami beri nama At-Taisir dari bahasa Al-Quran. Quran surah ke-54. Ayat 17, 22, 32, 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafalkan. Sifatnya disebut Taisir. Kami beri nama At-Taisir untuk memudahkan hafalan. Ini agak beda desainnya karena di sini ada yang kemudian petunjuk dengan nomor, dengan posisi. Kalau Anda ingin menghafal Quran biasa tanpa harus, bukan tuntutan hafal nomor, di yaumil kiamat gak akan ditanya. Ya. Kamu ahli Quran, bacakan Qurannya. La ikraha fid din. Quran surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? Nomor berapa? Posisi di mana? Gak akan ditanya begitu. Ya, tapi kalau Anda butuh itu untuk mengajar, memudahkan untuk menulis, ya, maka silahkan cari mushaf yang sesuai. Ini contoh saja. Mushaf. Tolong jangan ganti ya. Satu saja sampai hafal. Kalau hilang mushafnya, cari yang sama. Jangan sampai beda sedikit pun. Sebab nanti kalau beda letak akan berpengaruh kepada otak kita. Oke. Satu, cari mushaf. Kedua, bikin program dalam 10 hari itu, teman-teman sekalian, mulai banyak menghatamkan minimal, saya ulang, minimal satu harinya 5 juz. Satu hari berapa juz? 5 juz. Dibagi waktu sholat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Setiap waktu sholat 1 juz, 1 juz. Sebelum waktu sholat setengah juz, setelah waktu sholat setengah juz. Baca aja dulu. Ya. Plus dengan malam, saat tahajud. Jadi bacakan dulu 5 juz, malamnya tahajud. Setiap hari. Jadi kalau kita mulai hari Sabtu, usahakan mulai Sabtu. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 6 hari. Di 6 hari, 6 kali 5 berapa? 30. Berarti sudah 30 juz. Saya ulang. Ta'aruf dulu dengan Al-Quran, usahakan sehari baca berapa juz? 5. Mulainya hari apa? Sabtu. Kalau dimulai dari hari Sabtu, Sabtu 5 juz. Ahad 10 juz. Senin 15 juz. Selasa 20 juz. Rabu 25 juz. Kamis 30 juz. Jumatnya berdoa supaya dimudahkan menghafal Quran. Sudah? Baca Al-Kahf. Perbanyak sedekah. Banyak salawat pada Nabi. Jumat. Sabtu lagi, fokus, hari ke-8. Yang juz pertama 5 juz. 5 juz saja. Itu saja. Ahadnya 5 juz lagi. Awas. Fokus di sini. Saya ulang. Berapa hari ta'aruf dengan Quran? 10 hari. Hari pertama baca berapa juz? Hari kedua? Hari ketiga? Hari keempat? Hari kelima? Hari keenam? Hari keenam hari Kamis. Jadi sudah berapa juz? 30 juz. Hari Jumatnya tinggal apa? Baik. Tinggal apa? Tinggal apa? Berdoa minta kepada Allah supaya kita dimudahkan menghafalnya. Perbanyak baca Al-Kahf, perbanyak salawat pada Nabi, perbanyak sedekah. Baik, hari Sabtu saya teruskan dulu. Anda ulangi lagi juz 1 sampai 5. Berapa juz? Berapa juz? Hari Ahad, hari ke-10, tetap ulangi lagi 1 sampai 5. Berapa juz? 5. Fokus. 5 juz. Ulang lagi Sabtu sampai Ahadnya. Jangan lupakan malamnya saat tahajud. Hari Senin, Anda mulai menghafal. Saya ulang. Hari Senin mulai menghafal. Sehari 1 juz. Selamat datang Pak Anies Baswedan, Gubernur Jakarta, sahabat kami. Insya Allah kita mulai sesi dengan beliau saat jam 10 tepat ya. Kita ada 5 menit lagi. Nanti mohon izin berkenan teman-teman dari
diplomat, birokrat, dan tokoh-tokoh nanti bisa menempati setelah kami coba selesaikan dulu dari 5-10 menit ke depan. Izin Pak Anies. Fokus, takbir. Sekarang saya ingin coba arahkan setelah kita ta'aruf dengan Al-Quran selama 10 hari tadi. Tapi tolong praktekkan lagi yang 6 poin tadi. Ikhlas. Yakin? Kemudian Sabtu 5 juz, terakhir hari ke-9, hari ke-10 5 juz lagi. Maka ketika Senin dimulai untuk 30 hari menghafal, mulai hari pertama niatkan menghafal 1 juz. Berapa juz? Nah, sekarang saya buka anatomi Al-Qurannya. 1 juz itu pasti ada 10 lembar di mushaf standar. Ada berapa lembar? Lihat sini. 1 juz ada berapa lembar? 10 lembar. Baik. Selamat datang Pak Wakil Ketua MPR, Pak Zulkifli Hasan. Beliau juga menghafal Quran. Ya. Dan insya Allah setoran hari ini. Karena janji setiap bertemu saya harus setoran. Takbir. Alhamdulillah. 1 juz ada berapa lembar? 10. 1 juz 10 lembar. Setiap lembar ada 2 halaman. Saya ulang. Setiap lembar ada berapa halaman? Sekarang perhatikan baik-baik. 1 juz berapa lembar tadi? 10 lembar. Kita punya investasi waktu sehari 10 jam untuk menghafalkan 10 lembar ini. Jadi kita dikasih oleh Allah 24 jam. 14 jamnya silahkan gunakan untuk beristirahat, berdoa, makan yang cukup. 10 jamnya gunakan untuk menghafal. Kita bagi. Nanti jangan khawatir. Saya akan berikan kepada Anda. Nanti saya sudah siapkan. Ada bukunya khusus Anda bisa bawa nanti. Dalam proses sekarang ya. Nanti Anda bisa dapatkan di situ saya tuliskan waktunya pas. Kapan menghafal, kapan membagi, kapan istirahat. Ada nanti insya Allah. Nah, fokus lagi. 10 jam dalam sehari. Bagi. Mulai dari ba'da subuh itu paling cepat menghafal. Istirahat lagi, tambah lagi kemudian mulai pagi. Nanti jamnya saya atur. Mulai jam 5 sampai jam 7. Istirahat 1 jam. Jam 8 sampai dengan 9.30. Istirahat 1 jam. Setengah 11 sampai dengan ke zuhur. Kemudian istirahat lagi. Jam 2 mulai sampai ke asar. 4 istirahat lagi. Ba'da maghrib sampai dengan ke isya. Kemudian tidur malam dipakai dalam tahajud. Intinya sehari berapa jam? 10 jam. Dihafalkan berapa lembar? 10 lembar. Karena 1 lembar itu 1 jam, 10 lembar, 10 jam. 1 jam, 1 lembar. 1 lembar masih ingat ada berapa halaman? 2. Maka menghafal dalam 1 halaman, 1 jam dibagi 2. 60 menit dibagi 2. Jadi berapa? 30 menit. Jadi targetnya setiap 1 halaman 30 menit. Dalam 1 halaman, anatomi Al-Qurannya, dalam 1 halaman, itu mushaf standar ada 15 baris. Ada berapa baris? 1 halaman 15 baris. 1 halaman 30 menit. Artinya kita bisa gunakan menghafal 1 baris dalam 2 menit. 30 dibagi 15. Di target kita 1 baris 2 menit. 1 baris 2 menit. Karena Anda sudah biasa baca Quran dalam 10 hari tadi. Kecepatan Anda sudah mulai bertambah. Apalagi juz 1 dengan juz 5 sudah dibacakan selama 3 kali. Maka insya Allah juz pertama Anda akan menghafalkannya dengan cepat. Anda pasang jam. 2 menit, 1 baris. 1 baris itu nggak banyak. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raib. 1 halaman tuh, 1 baris. Hudal lil muttaqin sudah 2 baris. Jadi kalau kita sudah punya kemampuan membaca dengan benar, akan cepat 1 halaman, bahkan nanti nggak akan sampai 2 menit. Saya akan tunjukkan ini, ada anak-anak kita. Mereka awalnya sepekan ada yang nggak hafal 1 juz. Setelah hari ke-10, ada yang 3 juz, sehari 3 juz. Ada yang sehari 2 juz. Saking gampangnya ada yang 15 hari 30 juz. Jelas? Siap insya Allah? Takbir. Siapa yang mau jadi hafid angkat tangan? Oh kan? Angkat lagi. Baik, sementara saya cukupkan dulu. Untuk mushaf ini sudah ada. Untuk ini kami cetak ya. Saya berusaha, ada rezeki kita cetak. Jadi kami mencetak 3 jenis mushaf. Ya, mushaf ini nggak pernah kami jual. Jadi kita bagikan. Ya, insya Allah ada program setiap tahun kita cetak semampu kita. Kadang kita cetak 100.000, 200.000 kita sebarkan. Ada yang ke Aceh, sampai ke Bali, sampai juga ke Sumatera, ke Kalimantan. Ada yang mushaf untuk belajar baca, namanya Al-Akhyar. Ya, insya Allah yang tahun ini
Kita sudah cetak sampai dengan 100.000. Sekarang kita cetak lagi 10.000. Teman-teman ada yang dari Bali, nanti kami kirimkan 4.000. Saya kirim ada yang ke tentara, ada yang ke polisi, ada yang ke buruh di pabrik, ada yang... Pokoknya semua punya kesempatan jadi ahli Quran. Yang ini khusus untuk menghafal. 30 juz at-taisir. Untuk anak-anak atau yang pemula, nanti ada yang 10 juz saja. Ya, itu disertakan nanti teman-teman dengan buku yang ini. Yang MZN ini petunjuk motivasi menghafal Quran 30 hari. Nah terakhir, nanti sebelum zuhur, saya ajarkan menghafal Quran dengan nomornya, yang ini. Ini disatukan jadi satu paket, ya. Ini nggak akan ditemukan di toko buku, karena kami tidak jualan. Ya, ini hanya kami gunakan untuk bisa memfasilitasi ahli Quran. Makanya kalau di toko buku Anda cari nggak akan ketemu. Ya, nggak akan ketemu. Jadi kalau mushaf itu wakaf, buku ada di sini kita wakafkan, kalau butuh dicetak, kemudian kita hargakan, di situ nanti kita gunakan untuk kepentingan yang lebih luas lagi. Yang ada buku-buku di luar itu saya tidak mengambil spesial pun dari paket ini. Semuanya akan digunakan untuk membangun nanti Islamic Center, pusat laboratorium Al-Quran, yang di situ nanti semuanya akan dibaktikan kepada negeri untuk niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak akan bertransaksi dengan Al-Quran dan mudah-mudahan itu melahirkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir.